kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau. Kau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dalam perjalanan, Engkau boleh pimpin, tibakan Tuhan di tempat ini Tuhan, biar kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita mau datang ke baitnya Tuhan.
ucapan syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Kami bersyukur.
firman-Mu. Berkati dan urapi kami. Kami akan sambut firman-Mu dengan sukacita. Kami akan taruh di setiap hati kami. Dan dia akan bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai dengan heran, pakai dengan luar biasa. Roh Kudus mengurapi, memberikan hikmat, berikan kuasa di dalamnya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita hidup berjumpa dengan Tuhan. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pastinya kita akan melihat pemulihan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat dalam firman Tuhan bagaimana perjalanan Yesus dalam pelayanannya. Ketika orang berjumpa dengan dia, maka orang tersebut mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Mereka mendapatkan sukacita, mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan berkat, mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, kunci untuk kita dipulihkan oleh Tuhan, maka kita harus berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 4 di sana firman Allah berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kegentaran melanda dunia, kegentaran melanda bangsa-bangsa, kegentaran melanda gereja, kegentaran melanda kehidupan pribadi umat manusia hari-hari. Nah, firman Allah memberikan jawaban. Orang yang mengenal nama Tuhan dalam Mazmur pasal 9 ayat 10, firman Allah berkata, orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Ini jaminan Tuhan, jawaban dari keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, untuk saudara mengalami pemulihan daripada Tuhan. Banyak orang mencari cara sendiri supaya dipulihkan. Banyak orang mencari jalan yang ditempuh oleh dunia untuk mengalami pemulihan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini secara singkat bahwa kita berjumpa dengan Tuhan, kita mencari Tuhan. Di situ kita akan melihat berkat-berkat Tuhan akan Tuhan berikan. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah saudara, bagian yang pertama, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, saya akan bawa bagaimana Tuhan memulihkan kita. Yang pertama, Tuhan pulihkan tubuh kita. 10 orang kusta, mereka berusaha untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bartimeus yang buta, ketika dia mendengar orang memanggil nama Yesus, dia berusaha untuk mendekat dan memanggil nama Yesus supaya dia bisa berjumpa dengan Yesus. Dan Bartimeus yang buta itu dicelikkan matanya. Markus pasal 5, kita melihat bagaimana seorang wanita yang mengalami pendarahan yang hebat, 12 tahun mengalami pendarahan yang hebat. Dia rindu sekali ketika dia mendengar tentang Yesus, dia rindu sekali untuk berjumpa dengan Yesus. Supaya apa? Supaya penyakit yang tidak kunjung sembuh itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan benar, ketika dia datang, dia berjumpa dengan Yesus, dia menjamah jumpai Yesus, maka dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kita melihat bagaimana seorang ibu yang menderita karena melihat anaknya yang sakit. Dia datang berjumpa dengan Yesus. Tuhan, tolong, anakku menderita, anakku sakit berat, sangat menderita. Ketika penyakit itu datang kepada dia, saudara, ketika orang berkata, kamu tidak layak, maka Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba,
Aku datang khusus kepada bangsa Israel, kepada bangsa umat pilihan Allah. Kamu tidak layak untuk makan dari meja Tuhanmu. Tetapi dia berkata, Tuhan, tapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Dia datang, dia berjumpa dengan dia. Maka anaknya mengalami pemulihan secara tubuh, secara fisik, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, kunci untuk kita mengalami pemulihan, kita harus datang mencari Tuhan dan berjumpa dengan Dia. Mazmur dengan tegas tadi katakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Luar biasa saudara. Ketika datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, ada banyak kegentaran yang sementara terjadi yang dirasakan oleh Raja Daud. Maka ketika dia datang, dia berusaha untuk mendekatkan diri, dia berusaha untuk mencari Tuhan, karena ada kegentaran yang hebat sementara melanda. Maka firman Allah berkata, maka Tuhan melepaskan dia dari kegentaran tersebut, sehingga dia boleh mengalami ketenangan, dia boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kenapa kita tidak mau cari Tuhan? Kenapa kita tidak mau lari kepada Tuhan di saat kita mengalami kegentaran secara tubuh ini, secara fisik ini? Tuhan berkuasa, Tuhan tidak terbatas. Dia memulihkan, Dia mengadakan mujizat yang luar biasa. Mau lumpuh, mau buta, mau tuli, mau bisu, secara fisik Tuhan pulihkan. Yang kedua, kita akan lihat yang Tuhan pulihkan ketika berjumpa dengan Tuhan. Lukas pasal 19 ayat 1 dan seterusnya. Saudara akan menemukan cerita tentang Sakius. Saudara, Sakius secara jiwa dia tertekan. Secara jiwa dia perlu dipulihkan. Sakius terlahir dengan tubuh yang pendek. Pada zaman dulu kita tahu orang-orang tinggi-tinggi, apalagi zaman di Timur Tengah sana. Sehingga Sakius mengalami tekanan yang luar biasa ketika dia berada pada posisi di mana tubuhnya pendek. Dulu belum ada hukum ketika orang membuli, merendahkan orang dan lain sebagainya. Sehingga saya yakin dan saya percaya saat itu Sakius mengalami tekanan yang luar biasa. Secara jiwa Sakius itu rusak. Saya yakin dan saya percaya tekanan yang membuat Sakius itu mengalami satu keadaan depresi yang luar biasa, sehingga dia berusaha untuk melebihi dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Sehingga firman Allah mencatat, itu Sakius orang kaya, Sakius orang terpelajar. Kenapa? Dia membuat supaya orang-orang yang membuli dia, orang-orang yang menghina dia, supaya secara prestasi dia di atas mereka. Supaya sekalipun Sakius itu pendek, maka di hal yang lain Sakius berprestasi. Saudara baca ayat-ayat yang ada. Saudara, namun segala prestasi yang dia raih, dia seorang pemungut cukai, dia seorang yang kaya, prestasi-prestasi yang dia coba menutupi kelemahan yang ada dalam tubuhnya. Secara jiwa dia pikir siapa tahu dengan ini dia terpuaskan dengan prestasi-prestasi yang ada. Tetapi dia mendapatkan bahwa itu semua tidak dapat mengubah keadaan jiwanya yang tertekan. Sehingga ketika dia mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus akan lewat, Yesus akan menuju ke Jericho, maka Sakius yang pendek ini, dia tidak bisa melihat Yesus. Dia harus datang, dia harus naik pohon, lalu dia bisa memandang Yesus. Dan mungkin orang tidak menghargai, orang tidak memberikan jalan kepada dia. Ada sesuatu yang hilang dalam jiwanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kekayaan jabatan tidak menutup rasa kehilangan, rasa jiwa yang kosong dalam kehidupan Sakius. Dia harus berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus memandang Sakius, belas kasihan Yesus, dan Yesus berkata,
turunlah Sakius, aku ingin menumpang ke rumahmu. Yesus tahu ada sesuatu yang hilang. Yesus tahu ada kegelapan dalam kehidupan Sakius, sehingga Yesus mau datang kepada Sakius. Dia ingin mau mengubah, dia ingin mau membebati luka batin yang dialami oleh Sakius. Seharusnya Yesus tidak boleh mampir ke rumah Sakius. Orang menganggap Sakius itu orang berdosa. Orang menganggap Sakius itu orang yang harus dihukum karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Orang pemungut cukai yang dianggap orang berdosa pada zaman itu. Tapi Yesus mau mengambil karena Yesus mau mengubah Sakius yang hidupnya tertekan, yang hidupnya rasa gelap dan lain sebagainya, untuk diubahkan menjadi Sakius yang penuh dengan sukacita. Saudara lihat ketika Yesus berada di rumah Sakius, mereka bercakap-cakap. Saudara, akhirnya pelan-pelan Sakius diubahkan oleh Tuhan. Ketika dia diubahkan oleh Tuhan, saudara melihat apa yang dikatakan oleh Sakius. Tuhan, separuh dari hartaku aku akan bagikan kepada orang-orang miskin. Kebanggaannya, yang dia selama ini mungkin dia rasakan, dialami kebanggaannya untuk menutupi kekurangannya, untuk menyatakan kepada orang, saya lebih dari kalian, saya lebih hebat dari kalian. Sesuatu yang dia bangga-banggakan, sekarang ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia dipulihkan, dan itu lagi bukan menjadi kebanggaan bagi bagi Sakius. Dia bilang, separuh dari harta kekayaanku aku akan bagikan kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan, apabila ada orang yang aku peras, apabila ada orang yang aku curangi, apabila ada orang yang aku telah mengambil hak mereka, maka aku akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah aku ambil dari mereka. Saudara melihat perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Sakius. Sakius yang secara kejiwaan dia mengalami tekanan yang luar biasa. Ada jiwa yang bolong. Saudara, ketika dia menjalani kehidupan yang bertahun-tahun, dia tidak dapat menutupi jiwanya yang sakit, jiwanya yang rusak oleh karena keadaan fisiknya yang seperti itu. Tetapi berjumpa dengan Tuhan, semuanya diubahkan oleh Tuhan. Kebanggaan yang selama ini mungkin dia bangga-banggakan, sekalipun dia pendek, tapi dia boleh berdiri tegak, bangga karena hartanya yang banyak. Sekarang bukan itu lagi kebanggaannya, karena dia berjumpa dengan Yesus. Sukacitanya telah diubah menjadi sukacita surgawi, sukacita yang kekal, sukacita yang dapat mengubah kehidupan dari Sakius. Bahkan firman Allah berkata, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah Sakius, karena Sakius juga anak Abraham. Saudara, terkadang jiwa kita, kegentaran membuat jiwa kita ciut. Tuhan, sampai kapan Tuhan? Tuhan, keadaan makin sukar hari-hari ini. Negara-negara yang lebih besar dari kita, negara-negara ekonominya lebih hebat dari kita, mulai bertumbangan satu demi satu. Sudah mulai mengganggu kita, jiwa kita. Kegentaran sudah mulai terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada saudara, mari kita mau berjumpa dengan Tuhan. Amen. Dia yang akan menolong kita. Amen. Dia yang akan memberkati kita. Amen. Dia akan memulihkan kita. Mungkin secara fisik, kita mengalami keadaan yang tidak baik, tapi kita mau berjumpa dengan Tuhan dan biarkan Tuhan yang memulihkan fisik kita. Secara jiwa kita mengalami keadaan yang saya katakan mungkin rusak, lebih parah dari kerusakan secara fisik. Saya mau katakan kita mau berjumpa dengan Tuhan. Biar Tuhan mau mengangkat jiwa kita, Tuhan akan membawa jiwa kita pada ketenangan yang luar biasa. Paulus katakan, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Dan dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami keadaan yang luar biasa. Yang terakhir saudara, secara singkat saya mau sampaikan, pemulihan yang berikut adalah pemulihan secara roh. Yohanes pasal 4 ayat 19 sudah bisa membaca di sana. Seorang wanita yang berjumpa dengan Yesus. Dia bercakap-cakap dengan Yesus.
Wanita ini adalah seorang wanita yang berdosa, seorang Samaria yang berdosa, yang mempunyai 5 suami. Secara roh dia sangat rusak di hadapan Tuhan, dan dia melihat sesuatu yang terjadi. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia menemukan perubahan secara roh dia. Yohanes 4 ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Menurut pandangan dia, karena roh dia belum dipulihkan, dia hanya melihat dia sebagai nabi. Tapi itu pun sudah tidak sama. Lalu terjadi percakapan lainnya. Lalu dia berkata, Tuhan, nenek moyang kami berkata orang harus menyembah di atas gunung ini. Engkau berkata orang harus menyembah di Yerusalem. Tapi Tuhan katakan kepada dia, akan datang waktunya orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Makin dia dekat dengan Tuhan, dia makin bercakap-cakap dengan Tuhan, maka dia menemukan keselamatan yang sesungguhnya dari Yesus, dari Tuhan, di mana dia sementara bertatap muka. Dan cerita firman Allah berkata, dan pada saat itu dia pergi ke kota, dia menyampaikan, di sana ada Mesias, sang juru selamat, dan satu kota datang percaya kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kalau roh kita diubahkan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terjalin dengan indah. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan, kita akan merasakan persekutuan kita dengan Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Roh kita dipulihkan sehingga sentuhan jamahan Tuhan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu hiduplah dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sangat biasa. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 11 firman Allah berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dosa akan membuat roh kita terpisah dengan Tuhan. Ketika Daud melakukan dosa, Daud menyadari ini berbahaya, ini dapat membuat saya terpisah dengan Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, segala sesuatu boleh engkau ambil, jabatan, tahta boleh engkau ambil, kekayaan boleh engkau ambil, tapi Tuhan, yang tidak boleh engkau ambil daripadaku, jangan ambil rohmu daripadaku. Ini sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang harus Daud pulihkan di hadapan Tuhan. Sehingga dia mencari Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Kenapa? Dia takut jangan-jangan roh ini hilang dari dia, jangan-jangan roh ini diambil dari dia. Daud ingin roh itu dipulihkan. Allah murka karena dosa. Daud tahu bahwa Allah akan meninggalkan dia. Ketika Simson hidup dalam dosa, roh Allah tinggalkan dia, dan Simson menjadi orang yang lemah. Simson menjadi orang yang tidak dapat berbuat apa-apa, dia tidak berdaya. Sehingga pada saat dia sebelum mati, dia minta, Tuhan, kembalikan rohmu, Tuhan, kembalikan kekuatanmu Tuhan, sehingga saya dapat membalaskan apa yang diperlakukan orang Filistin terhadap aku. Kalau roh saudara tidak dipulihkan, saudara akan mudah hancur. Kalau roh saudara tidak dipulihkan, saudara akan mudah jatuh. Sebab itu saya mau katakan, mari kita mau berjumpa dengan Tuhan. Bukan sekedar kita tubuh kita dipulihkan, bukan sekedar jiwa kita dipulihkan, tetapi yang paling utama, kita mau roh kita dipulihkan oleh Tuhan. Roh kita dipulihkan oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan keselamatan, supaya kita mendapatkan kekuatan, supaya kita mendapatkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan dalam roh Tuhan, maka kita percaya, kita meyakini bahwa Tuhan ada di sana memberikan kemenangan, dan kita akan terus mengalami kemenangan. Ayat terakhir Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Roh yang ada dalam kita, roh yang ada dalam Kristus yang diberikan kepada kita akan memerdekakan kita dari segala dosa yang ada. Kita berjumpa dengan Yesus, roh kita dipulihkan, kita bebas dari dosa. Tundukkan kepala saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus.
Kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Lambang dari penyelamatan Tuhan bagi umat manusia. Di dalamnya ada pemulihan secara tubuh, karena firman Allah berkata,